Di tengah serangan darat Israel ke jalur Gaza muncul kekhawatiran penambahan jumlah korban akan semakin masif khususnya di pihak Palestina. Kekhawatiran ini bukan tanpa sebab jika melihat okupansi rumah sakit di Palestina yang sudah membludak. Pada sore ini saya akan diskusikan dengan Ketua Presidium Mercy Sarbini Abdul Murad terkait kondisi terkini di sana. Selamat sore Dr. Sarbini. Selamat sore Mas Reno. Baik. Dokter Sarbini, kalau kita melihat informasi pengantar sebelum kita berdiskusi sore hari ini, ada 3 relawan Mercy yang hilang kontak. Sampai dengan saat ini update-nya bagaimana, Dokter Sarbini? Apakah masih hilang kontak atau sudah berhasil tersambung? Ya, memang sejak hari Jumat sekitar jam 2 siang kita berkomunikasi dengan teman-teman di Gaza karena memang kita rencana mengadakan Zoom dengan manajemen rumah sakit karena ada hal yang penting yang akan disampaikan oleh manajemen rumah sakit dan kami segera untuk merespon dan kita sudah buat janji pada maghrib kita akan join bareng sama manajemen rumah sakit dan teman-teman relawan yang ada di Gaza. Nah, setelah maghrib setelah kita coba hubungi hilang kontak sama sekali di Mas Reno. Sampai dengan hari ini sampai sekarang masih hilang kontak. Kemudian kita mencoba untuk mencari tahu kira-kira posisi mereka di mana dan bagaimana kondisi mereka hari ini. Kemudian kita coba hubungi teman-teman kita yang ada di Gaza, baru bisa menemukan jawaban sekitar jam 11 tadi siang, Mas Reno. Jadi teman-teman jaringan kita itu dia yang ada di Gaza, mereka mencoba mencari tahu sampai ke rumah sakit dan alhamdulillah mereka ketemu dengan 3 relawan ini dan mereka mengkabari kepada kita bahwa mereka menemukan relawan kita di Mercy dan keadaan sehat. Tapi kita belum bisa komunikasi dengan 3 relawan ini. Tapi kita sudah puas dengan itu. Hilang kontak, tapi Anda katakan hari ini dipastikan mereka bertiga yang hilang kontak dalam kondisi sehat, dalam kondisi selamat begitu ya, Dr. Sarbini? Benar, Mas. Benar. Oke. Baik, Dr. Sarbini, sambil kita tampilkan, tolong dibantu teman-teman bagaimana visual Rumah Sakit Indonesia di Gaza yang kami dapatkan. Visualnya ini juga mengalami kerusakan, Dr. Sarbini. Apakah ini artinya rumah sakit pun juga menjadi sasaran serangan dari pihak Israel? Bagaimana informasi yang Anda dapat, Dr. Sarbini? Ya, maksudnya memang rumah sakit kita pun tidak luput dari serangan Israel. Itu sejak beberapa serangan Israel. Dan alhamdulillahnya rumah sakit kita nggak langsung kena, Mas Eno. Tapi kita mengalami kerusakan yang lumayan juga ya. Tapi ini tidak mengganggu aktivitas pada rumah sakit. Dibandingkan dengan rumah sakit yang lain, langsung memang jadi target dari pesawat Tapi Israel. kalau saya lihat fotonya ini seperti gelap begitu, apakah aliran listriknya sempat terputus atau bagaimana itu, Dr. Sarbini? Benar Mas Eno. Sekarang putus aliran listrik, solar kita nggak menemukan. Kalau kemarin masih bisa sekitar 5 jam masih hidup, besok mati. Nah ketika hidup itu teman-teman berusaha untuk ngecas HP, kemudian memberikan informasi kepada malam hari panel surya kita masih hidup. Tapi hari ini semua total mati dan sama sekali tidak bisa menerangi rumah sakit. Lalu bagaimana, Dr. Sarbini, alat-alat medis yang membutuhkan aliran listrik untuk bisa bekerja? Memang kalau tanya situ, Mas, saya sedih jawab, Mas. Jadi gimana ya? Jadi memang itu di luar standar semua. Tapi mereka luar biasa, mereka bekerja maksimal untuk bisa menolong dengan segenap kemampuan mereka, dengan semangat mereka. Tapi itu tidak memenuhi standar normal, standar kesehatan di kondisi normal ya Mas ya. Tapi mereka melakukan itu. Itu sederhana misalnya begini ya. Misalnya mereka harus jahit luka itu misalnya dengan menggunakan benang beberapa kali jahit saya. Kemudian jarum suntik beberapa kali mereka harus gunakan. Kemudian obat juga demikian Mas. Jadi mereka semua itu meminimalkan ya. Misalnya normalnya misalnya 10 mereka melakukan sampai 2-3 kali. Tapi ini semua harus mereka lakukan untuk bisa menyelamatkan korban walaupun nanti akan muncul komplikasi baru misalnya. Tapi itu urusan nanti. Tapi yang penting mereka pada kesempatan ini mencoba untuk memaksimalkan pertolongan medis yang memang jatuh korban memang sudah luar biasa sekali. Dan Mercy pun telah memberikan bantuan juga ke rumah sakit yang dengan jumlah yang kecil, misalnya obat-obatan, kemudian baju-baju nakes ya Mas ya, karena mereka nggak pulang ke rumah kan, mereka stay di rumah sakit bekerja 24 jam mereka di sana. Ya, Dr. Sarbini, kalau kita mengikuti informasi ini kan Israel sudah mulai serangan darat terbatas sejak tanggal 27 Oktober, kemudian semakin masif di tanggal 28. Apakah hal ini juga berseiringan dengan jumlah korban, Pak Sarbini? Informasi yang Anda dapat? Ya,
informasi yang kami terima bahwa ada permutarbalikan fakta itu, berita itu, Mas Reno. Jadi saya mengatakan bahwa 150 kali serangan udara ke instalasi Hamas di bawah tanah. Sebenarnya mereka lakukan itu adalah menyerang penduduk sipil, tapi karena informasi, karena listrik mereka matikan, jadi mereka punya alasan untuk membohongi publik dunia dengan mengatakan bahwa mereka telah menyerang, mensasar instalasi Hamas. Padahal dalam beberapa hari ini korban itu jauh lebih baik lagi, Mas. Yang jatuhan itu diakibatkan karena yang katanya persiapan darat terbatas dan sebagainya. Tapi ini kita harus waspada dengan informasi-informasi yang disampaikan oleh Israel tersebut. Jadi ada pembenaran saya pikir itu. Baik, Dr. Sarbini, kita pernah berdiskusi pekan lalu atau 2 pekan lalu, saya lupa tepatnya. Tapi pada saat itu Anda mengatakan kapasitas rumah sakit ini hanya bisa menampung 200 orang. Tetapi pada saat itu Anda mengatakan rumah sakit tersebut diisi 800 orang, 4 kali lipat jumlahnya. Kalau sekarang jumlahnya bagaimana, Dr. Sarbini? Semakin banyak kah? Pernah 1.200, Mas Reno. 1.200? Pernah 1.200. Banyak. Tapi itu kan dilihat kalau misalnya mereka mengambil gini, Mas, mengambil satu langkah lagi. Oh, ini luka-luka tangan langsung pulang, dipulangkan. Biasa mereka harus nginap, tapi harus dipulangin. Dengan resiko tadi itu, Mas, rumah akan dapat serangan. Jadi mereka melakukan upaya-upaya sehingga bisa terhandle semua dengan penanganan yang minimal sekali. Dan saat itu juga Anda mengatakan, Dr. Sarbini, kekurangan soal keperluan alat medis dan akan meminta ke pihak Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. Sudah berkomunikasi, sudah ada hasilnya belum, Dr. Sarbini? Kita kemarin hari Kamis diundang hari Kemlu, Mas, untuk join bantuan ya antara pemerintah dengan masyarakat untuk memberikan bantuan ke Palestina. Tapi progresnya itu agak lambat, kita. Saya nggak tahu di mana masalahnya. Kita kan kalau misalnya ke Palestina kan harus melalui Mesir, Mas. Itu kan visa segala macam itu harus ada rekomendasi, harus ada push daripada pemerintah gitu. Saya lihat agak lambat gitu, Mas. Turki sudah masuk, kemudian Yordan sudah masuk. Kita masih berkutat hal-hal yang administratif gitu loh. Saya terus terang jadi agak prihatin gitu loh. Udah hampir 3 minggu kalau kita belum memberikan sesuatu gitu loh. Kita ini sangat tergantung dengan ini, Mas, dengan akses yang bisa dilakukan dan diberikan oleh pemerintah gitu. Kita sudah siap, kita udah lama kita siap untuk berangkat, tapi ketika misalnya visa kita tidak mendapatkan, kemudian upaya-upaya pemerintah tidak maksimal untuk mendukung ini, ya gimana ceritanya ini? Anda kemarin pekan lalu atau 2 pekan lalu juga sempat mengatakan bahwa Anda menaruh harapan besar juga kepada pihak Kementerian Luar Negeri untuk melakukan diplomasi. Bagaimana Anda menilai hal ini? Dr. Sarbini, ada kemajuan tidak? Saya lihat sudah ada, Mas, tapi belum optimal ya. Upaya udah, saya berkomunikasi dengan Direktur Timur Tengah dan diskusi lama, tapi saya lihat memang nggak progres terlalu lambat ya, Mas. Ada gini, punya keinginan bersama semua punya, tapi kok nggak progres gitu loh. Itu yang kita agak mempertanyakan itu, Mas. Oke, baik. Dr. Sarbini, Anda tadi mengatakan kapasitasnya maksimal adalah 200, sekarang jumlah terkini adalah 1.200 orang, 6 kali lipat begitu ya. Di tengah kondisi bor yang overload, bagaimana kemudian caranya mengupayakan penanganan korban ini agar bisa dilakukan semaksimal mungkin? Kalau dibilang maksimal, nggak maksimal ya, Mas Endo ya, nggak maksimal ya. Tapi ini sebisanya mereka lakukan dengan terbatas nakes, kemudian terbatas alat-alat bedah, instrumen bedah semua mereka melakukan seminimal mungkin apa yang bisa mereka lakukan. Jadi kalau dulu ada namanya rawat inap, sekarang tuh yang kira-kira yang urgen ya rawat inap, yang lain tuh mereka refer untuk rumah sakit yang lain kalau memang lebih parah lagi, Mas, atau mereka disuruh pulang. Jadi nggak overload gitu. Jadi ini mereka sudah berupaya semaksimal mungkin untuk bisa melakukan yang terbaik bagi korban-korban ini, Mas. Tapi kalau kita bawa ke standar normal itu bahkan di bawah standar semua. Tapi ini harus dilakukan. Kondisi yang sangat urgen dan kami kagum dan salut dengan etos kerja, loyalitas, dedikasi dokter-dokter dan perawat yang ada di rumah sakit Indonesia ini. Jadi hari Jumat kemarin ada hal yang disampaikan penting. Kami belum nyampe informasi itu karena
kita nggak bisa komunikasi karena manajemen rumah sakit ingin bicara dengan kita di Jakarta, ada hal penting yang mereka ingin sampaikan. Jadi Oke, kita nggak tahu apa baik. yang disampaikan. Ya, Dokter Sarbini, di tengah serangan yang terus terjadi dari Israel, kemudian di tengah keterbatasan alat-alat kesehatan, tapi teman-teman relawan Mercy masih terus bertugas di sana dengan sepenuh hati. Salam hormat Dokter Sarbini untuk teman-teman yang berada di lokasi. Semoga mereka semua diberikan keselamatan. Terima kasih Dokter Sarbini sudah bergabung bersama kami di Metro hari ini. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.